الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan dalam menuntut ilmu, keberkahan majelis ilmu, keberkahan mengamalkan ilmu, dan juga kelezatan menuntut ilmu dan mengamalkannya. Yang semua itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang saleh diterima olehnya, sebagai pengisian waktu untuk hal yang bermanfaat, sebagai wasilah untuk memudahkan kita agar selamat di akhirat nanti, sehingga dimudahkan oleh Allah Ta'ala menuju surga. Sebagaimana kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti suatu jalan menuju ilmu, yang dia menuntut ilmu dengannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan jalan dia menuju surga. Dan di antara ilmu syar'i yang penting sekali untuk kita pahami baik-baik yaitu fikih. Dan di antara bab yang paling vital dalam masalah fikih yaitu bab atau kitab at-taharah, bersuci, karena itu merupakan kunci. Kata Nabi SAW, miftahus salati at-tuhur, kuncinya salat adalah bersuci. Di antara masalah taharah adalah masalah wudu. Dan di antara cabang permasalahan wudu yaitu membasuh kaki. Nah, di antara permasalahan membasuh kaki ada permasalahan al-masah alal khuffain, yaitu mengusap kedua sepatu atau kaos kaki bisa. Sebagaimana yang pernah Anda bahas di seri-seri sebelumnya dari kajian kitab Bidayatul Mujtahid. Masalah sekarang yang kita angkat pada sore hari yang berbahagia ini yaitu masalah sifatul khuf, karakter khuf, karakter sepatu atau penutup kaki yang mu'tabar, dianggap sah untuk diusap ketika menerapkan ilmu masabil al khuffain. Sepatu model gimana sih yang diperbolehkan dan diizinkan oleh syariat menurut ulama? Ya, apakah sepatu tersebut harus total utuh, artinya tidak ada robekan, atau boleh nggak sih kalau misalnya sepatu kita sudah reot, ada sobekan, ada potongan gitu sehingga kelihatan kulit kita misalnya, boleh nggak sih? Nah, itu yang dibahas oleh para ulama, ya, dibahas oleh para ulama. Perlu diketahui ya kawan, tidak tersebutkan dalam hadis, terlebih dalam Al-Quran, sifat muayyana lil khuf, karakter tertentu dari khuf, dari sepatu yang disyariatkan. Enggak tersebutkan. Ya, apakah sepatunya harus warna putih? Nggak ada sebutan gitu. Apakah sepatunya harus fresh, masih baru, atau kumuh, atau ada robekan? Nggak, boleh nggak? Dan itu nggak disebutkan dalam dalil. Ya, jadi baik itu khufnya itu masih bagus, atau khufnya masih baru, khufnya tidak ada robekan, khufnya tidak ada sayatan, khufnya tidak terbelah, itu nggak disebutkan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Tapi nanti yang akan jadi permasalahan adalah bagaimana kalau misalnya
sepatu yang kita pakai ini ternyata cacat, ya, yaitu ada robekan misalnya, ada yang reot, ya, ada sobekannya juga, ada serpihan yang menganga sehingga kelihatan jempolnya misalnya, ya, misalnya, ya. Maka bagaimana sih? Nah, seperti itu. Oke, ikhwah di sini rahimakumullah. Ada musik. Kata Ibnu Rushd rahimahullah, fa innahum ittafaqu, atau sekarang al-mas'alatu rabi'ah wa amma sifatul khuf. Fa innahum ittafaqu ala jawazil mashi 'ala al-khuffis sahih. Sesungguhnya mereka para ulama ittafaqu, itu mereka bersepakat bolehnya mengusap khuf yang sahih. Khuf yang sahih itu khuf yang masih betul utuh, bagus gitu loh, tidak ada robekan, ya. Jadi khuf yang sahih maksudnya khuf yang tidak ada khuruk, tidak ada syuruk, atau tidak ada syukuk, tidak ada cacatnya gitu, dari sisi manapun nggak ada robeknya, itu jelas, ya, ya. Jadi para ulama bersepakat kalau misalnya sepatunya masih bagus, boleh dia mengusap khuf. Ini sepakat kelas. Muskilahnya sekarang adalah wakhtalafu fil mukharraq. Wakhtalafu fil mukharraq. Para ulama berbeda pendapat tentang sepatu yang mukharraq. Sepatu yang mukharraq itu berarti sepatu yang ada khirqahnya, sepatu yang ada sobekannya, baik tersobekan atau nganga atau ada sayatan yang menjadikan menjadikan perselisihan di antara para ulama. Apalagi di zaman dulu orang kalau pakai sepatu enggak pakai kaos kaki, makanya dipermasalahkan. Nah, kalau sekarang kan semua orang yang pakai sepatu pasti pakai kaos kaki, sehingga enggak kelihatan kulitnya gitu loh, ya. Jadi yang dipermasalahkan oleh para ulama dahulu adalah ketika sepatu tersebut koyak atau ada sobekan, atau ya sobekan kecil atau sobekan seberapa, dan tampak kemudian karena sobekan itu tampak adanya tampak kulit kakinya di dalam. Itu yang dipermasalahkan oleh para ulama. Jadi wakhtalafu fil mukharraq. Mereka berselisih pendapat mengenai sepatu yang koyak. Faqala Malikun wa ashabuh. Jadi nanti kita akan mendapatkan minimal ada 3 mazhab, ada 3 pendapat ulama mengenai ini. Berkata Malik dan ashabu Malik, sebagaimana dihikayatkan dalam Hasyiat Ad-Dasuqi ala Syarhil Kabir, ya, yamsahu alaihi idza kana al-kharqu yasira. Boleh diusap atas khuf, ya, kalau misalnya robekannya itu yasir, sedikit. Kalau misalnya robekannya yasir, sedikit. Ini pendapatnya Imam Malik, ya. Jadi Imam Malik rahimahullah dan madhab beliau itu berbeda dengan bagaimana pandangan Syafi'iyah dan Hanabilah, ya. Nanti akan kita bahas bagaimana pandangan Syafi'iyah dan pandangan Hanabilah. Jadi ingat pendapat pertama, pandangan Imam Malik rahimahullah, bahwasanya selama sobekan itu yasir, sedikit, maka sah mengusap di atas khuf. Dan ini masuk ke dalam usul mazhabnya Imam Malik rahimahullah. Karena di sini Imam Malik rahimahullah, ya, sebagaimana juga usul mazhab Abu Hanifah, memperhatikan taisir, ya, yaitu pemudahan syariat terhadap kaum muslimin. Nah, kalau Imam Malik memutlakkan selama itu yasir, sedikit bolongnya, maka silakan, sah dia mengusap. Imam Abu Hanifah rahimahullah memberikan batasan, karena kita akan bertanya-tanya, emang batasannya seberapa sih untuk disebut sobekan itu kecil, sedikit? Wa haddada Abu Hanifah bima yakunu dhahiru minhu aqalla min 3 asabi'. Imam
memberikan tahdid, memberikan pembatasan. Kalau misalnya zahir maksudnya yang tampak dari kulit, ya karena ada bolongan atau sobekan di sepatu, tampak dari kulitnya itu lebih kecil daripada 3 jari, kalau lebih kecil sah. Tapi kalau sampai 3 jari, sampai 3 jari ini robekannya, ya di sepatu robekannya sampai 3 jari dan kelihatan itu kulitnya, maka dianggap tidak sah dalam mazhab Abu Hanifah. Jadi mazhab Abu Hanifah ini besar atau kecilnya bolongan atau goresan atau misalnya di sepatu itu dalam mazhab Abu Hanifah ditinjau dari apa? 3 asabi', 3 jari. Kenapa beliau rahimahullah dan para sahabatnya prefer pembatasan 3 jari? Apakah ada dalil khusus untuk ini? Alasan Abu Hanifah dan rahimahullah dan sahabat-sahabat beliau rahimahumullah jami'an, bahwasanya masah al-khuffain itu dengan masah, dengan yad, dengan asabi'. Namanya mengusap khuf itu pasti dengan tangan, ya, dengan jari-jari ini. Dan jumlah jari satu tangan 5 jari. Jumlah jari 5 jari dalam satu tangan. Kemudian dari 5 jari itu aqallul jama', yang paling minim ditinjau dari bahasa Arab yang disebut jama', yang paling minimnya jama' adalah 3. Walaupun ini masalah khilafiyah juga, karena sebagian ulama mengatakan aqallul jama' itsnan, ada yang mengatakan aqallul jama' thalathah. Dan ini seperti Imam Abu Hanifah lebih memilih pendapat yang menegaskan bahwasanya aqallul jama' plural yang paling minim adalah 3. Maka dalam mazhab Abu Hanifah, kalau misalnya bolongan di sepatu itu kurang dari 3 jari, ya, kurang dari 3 jari, maka dia sah masah al-khuffain. Tapi kalau misalnya bolongan tersebut sebesar 3 jari bahkan lebih, maka tidak sah masah al-khuffain. Ya. Jadi sebenarnya Allah alam di sini Imam Malik dengan Abu Hanifah rahimahumullah, beliau ini memiliki basic yang sama, yaitu memberikan rukhsah kepada orang yang sepatunya itu bolong, ya. Rukhsahnya itu kalau misalnya kecil bolongannya nggak masalah. Cuman Imam Malik dan para sahabatnya wallahu alam tidak memberikan tahdid, tidak memberikan batasan seberapa bolong, ya. Adapun Imam Abu Hanifah lebih detail. Bolongnya harus minimal jangan sampai 3 jari. Ya, jangan sampai sebesar 3 jari. Baik, kemudian berikutnya pendapat kedua, kita jadikan pendapatnya Imam Malik dan Imam Abu Hanifah itu satu pendapat. Ya, kita jadikan aja satu pendapat. Walaupun harus dirinci juga, Imam Abu Hanifah merinci sebagaimana tadi kita sebutkan. Pendapat kedua, kata Ibnu Rushd Al-Hafidh rahimahullah, wa qala qaumun bi jawazil mashi 'ala al-khuffi al-munkhariqi ma dama yusamma khuffan wa in tafahasha kharquhu wa mimman ruya anhu dzalika ats-Tsauri, yaitu Sufyan ats-Tsauri. Ada suatu kaum dari para ulama yang mengatakan bi jawazil mashi 'ala al-khuffi al-munkhariq, bolehnya dia untuk mengusap sepatu yang sobek, ya, madama yusamma khufan, selama masih sah dia disebut dengan khuf, masih sah disebut sebagai sepatu, maka nggak masalah, nggak ada masalah. Ya, ini pendapat lebih luas lagi. Wa in tafahasha kharquhu, walaupun sobekannya itu betul-betul lebar. Sobekan kalau betul-betul lebar, tapi orang-orang masih menyebut itu sebagai sepatu yang bisa dipakai, maka silakan. Walaupun kelihatan banyak dari kulit gitu, tapi itu sepatu, ya. Gitu kan? Jadi di sini melihat apa? Tasmiyah, penamaan benda tersebut sebagai sepatu. Ini pendapatnya Sufyan ats-Tsauri. Kalau kita lihat pendapat ini seolah-olah apa? Seolah-olah
sandal sepatu, kan kita ada namanya sepatu sandal ya, sepatu depannya kayak sepatu, tapi di bagian tumit atau belakang itu seperti sandal ya. Mungkin saja bisa dicocokkan dengan perkataannya Sufyan Ats-Tsauri, tetapi ikhwan, itu bukan masuk kepada uruf sepatu. Kalau misalnya sepatu sandal itu nggak bisa dimutlakan madama yusamma khufan, bukan khuf namanya. Jadi bagaimanapun sepatu sandal tidak masuk ke mazhab manapun di mazhab-mazhab yang kita pelajari ini. Sepatu sandal itu tetap tidak bisa dijadikan media khuf, masalah khuf nggak bisa. Ya. Dan ini pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Kemudian pandangan yang tiga dari mazhab lainnya. Qala rahimahullah, wa mana'a asy-Syafi'i an yakuna fi muqaddamil khuffi kharqun yadhharu minhu al-qadamu walau kana yasiran fi ahadil qawlaini anhu. Dan dalam mazhab Imam Syafi'i ya, beliau melarang di bagian depan khuf adanya sobekan, nggak boleh. Yang depan khuf adanya sobekan, kemudian kelihatan kulit kakinya, walaupun yasir, walaupun yasiran, walaupun sedikit. Ya, maksudnya di muqaddam al-khuf ini di mahal al-fard, bagian wajib untuk diusap. Ya. Jadi di bagian yang wajib untuk diusap itu, kalau misalnya ada sobekan, walau kan yasiran, walaupun kecil sedikit, maka itu tidak diperbolehkan oleh Imam Syafi'i. Dan begitu juga dengan mazhab Imam Ahmad. Jadi nggak boleh ada sobekan di sepatu. Ya, ini bagi mazhab Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i. Tapi insya Allah bagi mazhab ini, insya Allah kalau misalnya ada sobekan itu di bagian asfal, di bagian bawah, ya mudah-mudahan nggak masalah, karena itu bukan mahallu fardil masah, bukan tempat yang wajib untuk diusap, karena mengusapnya itu bagian atas. Kemudian, jadi kita ikhwan ada tiga pendapat. Pertama, mazhab Malik, Abu Hanifah dan Malik, bahwasanya diperbolehkan mengusapnya kalau misalnya bolongnya atau robekannya kecil. Kalau mazhab Malik kecil secara mutlak. Kalau mazhab Abu Hanifah yaitu minimal jangan sampai robekannya sebesar 3 jari. Kalau mazhab Sufyan Ats-Tsauri mutlak, selama masih disebut sebagai sepatu, maka mau serobek apapun dia sepatu gitu. Dan ini bagus sekali sebenarnya mazhab Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian yang ketiga mazhab Syafi'i dan Hanabilah, Ahmad bin Hanbal rahimahullah, bahwasanya dilarang di bagian tempat yang diwajibkan mengusap ada sobekan, itu enggak sah. Kemudian ya ikhwan, kita menuju ke sababul ikhtilaf. Kenapa kok terjadi ikhtilaf dalam masalah sifat al-khuf, kebagaimanaan khuf atau sepatu. Wa sababu ikhtilafihim fi dzalika ikhtilafuhum fi intiqalil fardhi min al-ghasli ila al-masah. Hal huwa li mawdi'i sitri a'ni sitra khuffil qadamain am huwa li mawdi'il masyaqqati fi naw'il khuffain. Kenapa kok terjadi khilafiyah ikhwan? Karena mereka para ulama berselisih pendapat mengenai perpindahan yang fardu dari yang fardunya tadinya kan membasuh ghusl. Kaki kan tadinya difardukan kan dibasuh ya. Dipindah dari yang tadinya ghusl membasuh menuju apa? Menuju masah. Masah itu cuma mengusap. Beda yang membasuh mengusap udah sering ana jabarin. Ya, membasuh itu dengan air yang sail, dengan air yang sail yaitu mengalir di kulit. Adapun mengusap itu hanya sebatas lembapan di tangan kemudian diusap aja biasa. Jadi nggak perlu air yang begitu banyak mengalir sampai menetes-netes. Itu bedanya usap dengan basuh. Jadi kaki itu kan aslinya wajib dibasuh.
dicuci ya. Namun kemudian di sini ada perpindahan hukum dari kewajiban membasuh menuju kewajiban mengusap saja. Nah, apa sebabnya kok adanya perpindahan, kok terjadi perpindahan pengewajiban yang tadinya basuh cuci menjadi usap? Apa sebabnya, ilatnya apa? Apakah ilatnya karena maudhi' as-sitr? Ya. Apakah ilatnya karena sepatu, karena kaki ini ditutup oleh sepatu? Ya, ditutup oleh sepatu. Ya. Atau ilatnya adalah karena sepatu ini atau kaki ini adalah maudhi' al-masyaqqah fi naw'il khufain, karena masyaqqah, karena kesulitan. Jadi ada dua model illat, dua model sebab kenapa kok disyariatkan yang tadinya wajib membasuh menjadi mengusap saja. Yang pertama karena sepatu. Itu aja. Atau sebab yang kedua, dipindah dari membasuh ke mengusap bukan karena sepatunya, tapi karena Islam menginginkan pemudahan. Jadi karena sulitnya ini jadi dimudahkan oleh Islam. Nah, manakah yang lebih tepat, ikhwan? Manakah yang lebih tepat? Maka di sini kata atau sampai sini kira-kira paham insyaallah ya. Jadi kan para ulama meninjau kenapa kok disyariatkan perpindahan hukum yang tadinya wajib membasuh kaki sekarang jadi wajib mengusap sepatu saja, enggak harus membasuh kaki ya. Maka para ulama memiliki dua opsi. Boleh jadi karena ini nih sepatu, karena sepatunya maka sepatu itu cukup diusap, atau boleh jadi karena ini sulit ya, sulit bagi kaum muslimin untuk tiap mau wudu buka sepatu dulu. Nah, maka kata Ibnu Rushd rahimahullah, faman ra'ahu li mawdi'i sitri lam yujizil masha 'ala al-khuffil munkhariq. Para ulama yang memandang bahwasanya hukum masa al-khuf ini sebab dan illatnya adalah tempat penutup yaitu sepatu, maka pihak ini tidak membolehkan mengusap terhadap sepatu yang sudah robek karena ibrahnya di sepatu. Li'annahu idzan kashafa minal qadami syai' intaqala farduha minal mashi ilal ghasl. Karena kalau misalnya tersingkap sedikit dari kakinya, maka fardunya yang tadi cuman masa al-khufain, mengusap saja atas sepatu, itu berpindah ke farduannya menuju ghusl, menuju membasuh, karena udah kelihatan tuh kakinya itu. Jadi dia itu dihukumi normal ya, karena ada robekan gitu loh. Wa man ra'a anna al-'illata fi dzalika al-masyaqqah lam ya'tabir al-khalqa ma dama yusamma khuffan. Nah, bagi ulama yang meninjau bahwasanya illat di hukum masal khufaini, illatnya adalah masyaqqah, kesulitan, adalah karena kesulitan, biar dah, maka lam ya'tabir al-kharq ma dama yusamma khuffan. Maka bukan sepatunya yang diperhatikan di sini, tetapi prinsip kemudahan dalam Islam. Ini sepertinya mazhabnya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Jadi beliau meninjau ini kemudahan dalam Islam, bukan karena sepatunya. Maka walaupun sepatunya robek seberapapun, selama itu masih disebut sepatu oleh masyarakat, maka itu tetap apa? Tetap boleh mengusapnya. Baik, kemudian wa qala Ats-Tsauri rahimahullah, Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, kanat khifaful muhajirin wal ansar la taslamu minal khuruqi ka khifafin nas. Dulu sepatu-sepatunya kalangan muhajirin dan ansar itu tidak selamat dari robekan-robekan sebagaimana sepatu-sepatu orang di zaman itu pula. Beda dengan zaman sekarang, sepatu kulit sekarang kuat sekali mungkin. Dan juga enggak dipakai di mana, dipakai cuma pas buat ngantor doang. Ya. Kalau di rumah udah enggak pakai itu.
Dan juga perjalanan kita ini sekarang nggak sebegitu jauh, beda dengan para ulama, para salaf atau para sahabat zaman itu. Pergi keluar daerah berpuluh-puluh kilo bahkan beratus, mereka nggak pakai mobil, nggak pakai motor, melainkan hanya mengandalkan kendaraan binatang seperti unta, kuda dan semisalnya. Nah, lantas kalau misalnya kita amati itu, kita akan dapatkan pasti sepatu mereka itu banyak yang terkoyak. Apalagi di masa perang kan, banyak yang terkoyak. Karena nggak kuat mungkin. Karena udah terlalu sering dipakai. Dan juga kan medannya kan susah. Padang pasir, panas. Maka di sini Sufyan Ats-Tsauri mengatakan sepatu-sepatunya orang-orang Muhajirin dan Ansar tidak selamat dari robek sebagaimana sepatunya orang biasa. Ya. Maka kemudian falau kana fi dzalika hadrun lawarada wa nuqila anhum. Kalau memang ada larangan untuk mengusap sepatu yang ada robekannya, maka tentulah akan ada dalilnya. Tentulah Nabi SAW ternukil dari beliau melarang ini melarang itu. Tapi ternyata tidak. Maka kata Ibnu Rushd al-Maliki rahimahullah, qultu hadhihi al-mas'alatu hiya maskutun anha. Masalah ini itu didiamkan oleh syariat Islam. Maksudnya dalam dalil tidak ada rincian khusus mengenai masalah robek atau tidaknya sepatu. Melainkan ini perselisihan antara ulama mazhab, yaitu Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Imam Ahmad. Maka Sufyan Ats-Tsauri yang datang sebelum mereka, sebelum 4 imam yang mulia tersebut, atau mungkin berbarengan dengan Imam Abu Hanifah, maka beliau itu lebih prefer apa? Udahlah, saya mah selama itu masih disebut sepatu, maka prinsip saya adalah dia masih boleh dijadikan media masa al-khuffain. Dah, itu pendapatnya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Karena memang dimutlakkan dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah, nggak ada rincian apakah sudah robek boleh atau enggak gitu, nggak ada rincian seperti itu ya. Baik. Hadhihi al-mas'alatu hiya maskutun anha. Falau kana fiha hukmun ma'a umumil ibtila'i bihi la bayyanahu sallallahu alaihi wasallam. Kalau ternyata ada hukum yang memang dalam Islam, ada hukum dalam nas dalam dalil, dan ada hukum sepatu robek enggak boleh dijadikan masal khufain. Ya. Padahal hal ini sepatu robek itu termasuk hal yang bersifat umum untuk seluruh sahabat. Rata-rata sahabat kemungkinan besar sepatunya itu ada sobek-sobekan. Maka kalau memang itu nggak boleh, seharusnya Nabi SAW pasti akan apa? Menjelaskan bahwasanya itu tidak sah, ya, dengan sobekan-sobekan di sepatu itu. Wa qad qala ta'ala, sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, agar engkau wahai Muhammad menjelaskan kepada orang-orang apa yang telah diturunkan kepada mereka. Masya Allah. Jadi ini memang perkataan Ibnu Rushd. Ini adalah komentar dan tambahan dari Ibnu Rushd yang sangat bagus. Ya, karena sepatu di zaman Nabi SAW itu sesuatu yang disebut ta'ummu bihil balwa. Ya, perkara yang semua orang itu mengalaminya pakai sepatu. Orang-orang pada pakai sepatu. Lebih-lebih kalau di musim dingin. Ya, antum tahu sendiri kalau misalnya bagaimana musim dingin Mekah Madinah. Dingin banget, Masya Allah. Ya, mereka pakai itu, banyak pakai itu. Kalau misalnya, dan mereka melakukan masa al-khufain. Kalau misalnya sepatu reot atau yang ada sobekannya dilarang untuk dipakai sebagai media masul khufain, maka pastinya Rasulullah akan menegur. Tapi kok ternyata tidak ada teguran khusus untuk beberapa sahabat-sahabat yang lazimnya sepatunya itu banyak dipakai dan reot gitu loh. Ya. Jadi wallahu alam sebenarnya perkataannya Sufyan Ats-Tsauri wajih, bagus. Cuman mungkin demi kehati-hatian ya. Mungkin demi kehati-hatian pendapat Imam Malik itu sangat bagus ya. Yaitu yasir, yaitu sedikit.
cuma masa sedikit atau banyaknya robekan, maka itu dikembalikan aja ke bagaimana masing-masing memandangnya gitu loh. Kalau menurut uruf atau menurut uruf orang Arab seharusnya bahwa ini robekannya besar, maka tidak sah. Tapi kalau robekannya kecil, maka sah. Kalau kita mau ikut mazhab Abu Hanifah itu juga bagus. Dengan tinjauan minimal 3 jari, kurang dari 3 jari boleh mengusap khuf. Tapi kalau sampai 3 jari maka tidak boleh mengusap khuf. Ya, melainkan lakukan wudu. Yaitu untuk khuf. Adapun untuk stocking atau jawrab atau kaos kaki, ya itu sudah kita bahas di pekan atau di pertemuan-pertemuan lalu. Maka kita cukup sampai sini insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullahu khairal jaza ala husni istima'ikum. Terima kasih teman-teman yang telah menyimak kajian ini. Semoga bermanfaat. Insyaallah besok kisaran jam mungkin jam 9 kita akan ada kajian lagi biidznillah taala, atau pagi atau jam 9 kita lihat besok hari insyaallah, dan juga besok sore. Jazakumullahu khairal jaza. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.